Seorang juragan sawah di Indramayu di tahun 2016 mempunyai 4 orang istri dan 1 orang pacar lelaki. Pengakuan ini membuat ibunya kecewa dan marah dan ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Tetapi yang terjadi, si juragan sawah akhirnya harus kehilangan nyawanya. Bagaimana ceritanya? Mari kita tonton. Halo Sobat Cerita Om BM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darini dan suaminya tinggal di desa Cibereng di Indramayu, Jawa Barat. Dan mereka punya 1 anak lelaki yang namanya Cahrudin. Kehidupan mereka berkecukupan. Darmini dan suaminya punya sawah yang sangat luas. Sampai di desanya mereka dikenal sebagai juragan sawah. Sebagai juragan tentu aja mereka sudah berhaji sekeluarga. Karena bapaknya yang sudah tua, Cahrudin mulai ambil alih kelola urusan persawahan bapaknya. Sampai akhirnya Cahrudin menikah dan tinggal di rumahnya sendiri di desa lain. Petualangan cinta Cahrudin rupanya bukan cuma sama 1 istri aja. Karena singkat cerita di tahun 2014, waktu itu Cahrudin sudah sampai menikahi 3 istri. Istri-istri mereka tinggal serumah. Nggak ada masalah dengan kondisi rumah tangga mereka. Karena istri-istri yang bisa terima kondisi demikian. Tapi setahun kemudian, masalah mulai muncul. Sewaktu Cahrudin mulai sering pergi ke Jakarta selama beberapa hari. Pulang-pulang selalu dalam keadaan uang yang sudah habis. Yang selalu jadi pertanyaan, Cahrudin gak jelaskan. Dihabiskan buat apa uangnya? Seberapa besar dan seberapa banyak uangnya akan selalu habis. Bukan cuma itu, Cahrudin juga mulai berani paksa ibunya untuk jual beberapa petak sawah yang mereka punya. Tapi ibunya nggak pernah izinkan. Karena saat itu ibunya tahu kalau uang Cahrudin selalu habis setelah dia pulang dari Jakarta. Bahkan mereka juga nggak tahu apa yang Cahrudin lakukan di Jakarta. Istri ketiga Cahrudin yang penasaran mulai cari tahu apa sebenarnya yang dilakukan suaminya. Singkat cerita, akhirnya istri ketiganya tahu kalau Cahrudin di Jakarta punya selingkuhan yang dia yakin uangnya selalu habis karena selingkuhannya itu. Istrinya yang sakit hati ngelapor ke ibu Cahrudin. Mendapat laporan itu, si ibu nggak percaya karena ibunya berpikir nggak akan mungkin Cahrudin selingkuh karena istrinya aja udah 3. Awalnya si istri hanya bisa bersabar, tapi makin lama Cahrudin ternyata makin meresahkan. Bukan cuma uang yang habis entah kemana, tapi Cahrudin juga mulai makin sering bertengkar dengan ibunya. Karena Cahrudin terus-terusan paksa ibunya untuk menjual lagi beberapa petak sawah yang mereka punya. Karena sering bertengkar kayak gitu, istri ketiganya makin penasaran. Penasaran siapa sosok selingkuhannya di Jakarta. Kenapa Cahrudin begitu tergila-gila sama selingkuhannya, sampai rela habiskan berapapun uang yang dia punya. Sampai akhirnya si istri ketiga tahu siapa sebenarnya sosok selingkuhan suaminya di Jakarta. Si istri benar-benar kaget karena di luar dugaannya ternyata selingkuhannya itu bukan perempuan, tapi laki-laki. Istri ketiganya nggak habis pikir. Ternyata selama ini uangnya habis di Jakarta untuk selingkuhan laki-lakinya di sana. Karena istrinya sudah benar-benar nggak kuat lagi, akhirnya istrinya berencana mau cerita masalah ini ke ibunya Cahrudin. Tapi niatnya itu ditunda. Karena di tahun 2016, tiba-tiba bapaknya Cahrudin meninggal dunia karena usia. Si istri yang tahu keluarga masih berduka, dia pendam semua. Sampai situasi mulai tenang, barulah istri ketiganya cerita ke ibunya soal perselingkuhan Cahrudin dengan lelaki di Jakarta. Ibunya pasti kaget, tapi nggak percaya. Karena si ibu yakin kalau anaknya nggak mungkin kayak gitu. Apalagi Cahrudin orang yang taat beragama. Bahkan karena pernah sudah berhaji, masyarakat di desanya mengenalnya sebagai Haji Udin. Cahrudin yang tahu kalau keluarganya mulai curiga kalau dia suka laki-laki, Cahrudin malah nikah lagi. Artinya istrinya jadi 4 orang. Tujuannya supaya nggak ada yang percaya tuduhan kalau dia suka sama laki-laki. Sejak bapaknya meninggal, Cahrudin jadi makin berkuasa. Dan sikapnya jadi makin keras, terutama ke ibunya. Dia sudah mulai berani main tangan ke ibunya karena ibunya yang selalu tolak permintaan Cahrudin untuk jual lagi beberapa petak sawah yang mereka punya.
Bukan cuma itu, Charudin berani menjual beberapa petak sawah yang mereka punya tanpa izin persetujuan ibunya. Yang pasti ujungnya uangnya selalu habis untuk dia bersenang-senang sama pacar laki-lakinya di Jakarta. Dan juga untuk beli beberapa peralatan mewah yang gak begitu dibutuhkan. Karena istri ketiganya gak kuat lagi dengan sikap Charudin, terutama soal perselingkuhannya sama laki-laki di Jakarta, dia balik lagi ngadu ke ibu mertuanya. Tapi si ibu menganggap si istri cemburu karena Charudin nikah lagi. Sampai si istri ketiga akhirnya niat mau cerai. Tapi niatan si istri ketiga Charudin ini dicegah si mertua. Dia bujuk menantunya supaya dipastikan lagi. Caranya, tentunya si ibu akan tanyakan langsung ke Charudin soal bener atau enggaknya tuduhan si istri ketiga soal Charudin yang punya pacar lelaki di Jakarta. Lanjut, sampai akhirnya si ibu bener-bener tanya langsung ke Charudin. Dan akhirnya si ibu bener-bener kaget. Ternyata tuduhan istrinya selama ini benar. Charudin langsung ngaku kalau dia emang suka laki-laki. Charudin bukannya minta maaf, justru dia minta ibunya untuk memaklumi apa yang sudah dia jalankan. Ibunya yang kaget cuma bisa diam. Dia nggak nyangka tuduhan istri ketiganya selama ini ternyata benar. Sejak itu Charudin seolah lega karena udah nggak ada lagi yang dia rahasiakan. Bahkan dengan terang-terangan dia makin sering ke Jakarta untuk temuin pacar laki-lakinya. Berpoya-poya di sana dari uang hasil penjualan sawah ibunya secara diam-diam. Kelakuannya sama ibunya juga jadi semakin kebangetan. Ibunya sering diancam untuk lagi dan lagi menjual petak-petak sawahnya. Yang pasti uang hasil jual sawahnya nanti buat dipakai untuk foya-foya sama pacar lelakinya lagi. Satu waktu Charudin pernah pukul ibunya pakai gitar. Ibunya yang kesakitan, ketakutan sampai lapor ke polsek. Tapi ujungnya kasus ini berakhir damai, yang jadinya Charudin gak pernah kapok. Dari ini yang mikir kelakuan-kelakuan aneh nyeleneh anaknya ini yang sudah punya istri 4 tapi tergila-gila sama pacar lelaki, akhirnya kepikiran kalau ini disebabkan pengaruh setan yang menyesatkan yang ada di dalam badan Charudin anaknya. Dia mulai cari bantuan-bantuan spiritual untuk ngusir setan yang ada di tubuhnya. Tapi beberapa tahun berusaha minta bantuan beberapa dukun, usahanya nggak berbuah hasil. Dia nggak putus asa sampai akhirnya di tahun 2019 dia bertemu Warsudin di padepokannya yang ada di kawasan hutan lindung Kalong yang masih berada di Indramayu. Warsudin dikenal sebagai sosok ahli spiritual atau dukun yang cukup dikenal di wilayahnya. Kepada dukun Warsudin Darini cerita semua keluhannya. Setelah menerawang fotonya, dukun Warsudin langsung pastikan kalau Charudin memang dirasuki iblis. Ritual akhirnya dibikin untuk pengobatan. Tapi sampai 3 bulan ritual, gak ada progres perbaikan tingkah laku Charudin. Malah Charudin jadi tahu kalau dia lagi dikerjain sama dukun. Charudin gak mau kalah. Dia juga datengin dukun Warsudin. Dia juga berkeluh kesah soal ibunya yang selalu ikut campur urusannya ke dukun Warsudin. Warsudin rupanya sampaikan soal kedatangan Charudin ke ibunya. Karena khawatir usahanya bisa gagal, Darini konsultasi lagi ke dukun yang lain. Dukun yang ilmunya lebih tinggi lagi, yaitu Mbah Ahmad Solihin. Mbah Solihin ini masih seperguruan sama Warsudin. Mbah Solihin juga pastikan kalau emang Charudin sudah dipengaruhi ilmu hitam. Dari sinilah Darini ibunya Charudin dan Solihin mulai merencanakan sesuatu yang cukup gila, yang gak masuk akal. Darini siap bayar 20 juta kalau rencana ini berhasil. Solihin rupanya temui Warsidin untuk bicara soal ini. Disinilah mereka berdua merencanakan untuk menghabisi Charudin. Dalam rencananya mereka mengajak 3 murid spiritual mereka, Bejo 16 tahun, Puji 17 tahun, dan Wardi 27 tahun. Rencana berlanjut. Warsudin yang pernah juga didatangi Charudin memancing Charudin untuk datang ke hutan lindung Kalong yang dekat dari padepokan. Charudin yang sama sekali nggak curiga, dia datang ke hutan itu di hari Senin tanggal 26 Agustus 2016 dengan harapan Warsudin akan lanjutkan ritualnya untuk melawan ibunya. Charudin yang waktu itu datang pakai mobil Toyota Camry-nya menitipkan mobil itu di sebuah warung di pinggir jalan. Lanjut dia jalan kaki masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, dukun Warsudin memerintahkan Charudin untuk ritual
dengan gerakan-gerakan khusus yang mana ritual ini tujuannya supaya Chahrudin lengah. Setelah beberapa menit jalankan ritual dan Chahrudin dalam posisi lengah, saat itulah eksekusi membabi buta dimulai oleh kelima orang itu. Sampai akhirnya sebuah batu besar dipakai untuk mengakhiri Chahrudin di kepalanya. Sampai pinggir air sungai airnya jadi memerah. Jasad Chahrudin ditinggal begitu aja di pinggiran sungai, cuma ditutupi dedaunan kering. Mereka juga ambil HP, kunci mobil, dan juga dompet yang isinya uang 1 juta. Niatnya mereka mau ambil mobilnya, tapi ternyata mereka semua nggak ada yang bisa menyalakan mobil. Akhirnya mereka titipkan lagi mobil itu di warung di pinggir jalan. Dari ini yang dikabarin Solihin, kalau rencana sudah berhasil, dia langsung kasih uang 20 juta yang dia janjikan. Uang itu dibagi-bagi untuk ketiga muridnya, masing-masing 150.000, 1,5 juta untuk Warsudin, sisanya dia sendiri yang ambil. Besoknya di hari Selasa, seorang warga di kawasan hutan lindung Kalong yang sedang cari madu hutan sambil membawa 2 anjing pemburunya, tiba-tiba anjingnya menggonggong dan lari ke pinggir sungai. Anjingnya seolah ingin tunjukkan sesuatu yang dia endus. Si pencari madu yang dari kejauhan melihat batu yang berlumuran merah-merah di atas tumpukan daun, menganggap itu adalah jebakan babi. Tapi waktu dia dekati, juga dia buka tumpukan daun itu, dia kaget. Karena yang ditemukan adalah jasad seseorang. Dia langsung lari ke desa, dan warga yang heboh juga lanjut laporan ke polisi. Polisi yang melakukan olah TKP mulai selidiki jasad itu. Polisi kesulitan karena jasad itu sudah dalam kondisi yang hancur. Nggak dikenali lagi karena dieksekusi pakai batu kali. Singkat cerita, polisi akhirnya berhasil ungkap identitas korban. Dan keluarga korban yang diberitahu sangat kaget. Sampai waktu itu pelakunya masih belum diketahui. Polisi juga masih menduga kalau Chahrudin sebagai korban perampokan. Karena barang-barangnya yang hilang termasuk mobilnya, walaupun mobilnya ini berhasil ditemukan di pinggir jalan, terparkir di depan warung. Disinilah penjaga warung kasih informasi kalau mobil itu kemarin terakhir dititipkan 5 laki-laki. 2 di antara mereka kelihatan masih remaja, 2 umuran dewasa, dan 1 orang tua. Polisi langsung memburu orang-orang yang dimaksud. Dalam penyelidikan juga akhirnya diketahui kalau Darini ibunya Chahrudin pernah minta bantuan dukun untuk pengobatan anaknya. Karena polisi yang curiga kalau ini semua ada hubungannya. Akhirnya di hari itu juga Darini langsung ditahan untuk diperiksa. Dan dari pengakuannya dia ngaku kalau Darini minta bantuan dukun Solihin dan Warsudin. Tapi pengakuannya dia nggak nyangka anaknya berakhir kayak gitu. Karena katanya dia cuma minta dukun-dukun itu untuk memusnahkan iblis yang bersarang di tubuh anaknya. Polisi langsung memburu dukun-dukun itu. Yang akhirnya di hari itu juga Warsudin berhasil ditangkap di rumahnya. Warsudin yang diperiksa dan diinterogasi akhirnya mengakui semuanya. Dia mengaku semua ini dilakukan atas perintah Darini yang gak kuat sama sikap anaknya. Dan rupanya pengakuan Warsudin berbeda dari pengakuan Darini soal perintah pengusiran setan dan pengeksekusian. Wardi, salah satu eksekutor, ditangkap di rumahnya. Setelah beberapa hari buron, Solihin akhirnya berhasil juga ditangkap. Sedangkan Bejo dan Puji masih buron, bahkan sampai sekarang. Setelah mereka ini ditangkap, Solihin juga ngaku kalau semua ini mereka lakukan karena perintah Darini. Dia juga ngaku kalau dia dibayar 20 juta untuk habisin Chahrudin. Setelah semuanya terungkap, Darini menyesali perbuatannya sampai akhirnya dia dihukum 6 tahun penjara. Sedangkan Warsudin dan Wardi dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Dan yang paling berat, Solihin yang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Bejo dan Puji sampai sekarang masih buron. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Tentang hukuman Haja Darini yang cuma 6 tahun memang masih jadi pertanyaan. Tetapi mungkin pihak penegak hukum ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga Haja Darini hanya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.